Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya M. Muzainur Rahman dengan NIM F1S1221153 selaku moderator. Dan rekan saya Fauzan Akbar F1 dengan NIM F1S1221036, lalu Haikal Dika Septiano dengan NIM F1S1221070, lalu Apifah Lutfia Fahira dengan NIM F1S1221190, lalu Januar Simanjunta dengan NIM F1S1222202. Pada presentasi ini kami akan mengangkat topik mengenai privasi data online dan keamanan informasi dengan 3 contoh kasus. Meliputi kasus pertama, kasus kebocoran data Tokopedia. Kasus kedua, kasus kebocoran data Facebook, Cambridge Analytica. Kasus ketiga, kasus kebocoran data KPU. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Apifah. Kepada Apifah, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu di era digital yang semakin maju ini, isu kebocoran data menjadi sangat krusial karena berdampak signifikan terhadap privasi dan keamanan individu. Pada Mei 2020, platform e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia, mengalami kebocoran data besar-besaran yang mempengaruhi sekitar 91 juta pengguna, mencakup informasi pribadi seperti nama lengkap, email, nomor telepon, dan password. Insiden ini menyoroti risiko yang terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi. Kasus ini bukanlah insiden tunggal, mengingat pada awal 2018, skandal Cambridge Analytica mengungkapkan bahwa firma analitik politik tersebut mengakses data pribadi dari puluhan juta dengan Facebook tanpa izin, memanfaatkan data ini untuk memanipulasi opini politik dalam pemilu besar. Kebocoran data juga terjadi pada Komisi Pemilihan Umum KPU Indonesia, di mana data memiliki bocor dan tersebar di forum internet, mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat, dan nomor kependudukan. Peristiwa-peristiwa ini menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan perusahaan dan lembaga pemerintah dalam melindungi data pribadi. Kebocoran data juga mendorong peningkatan regulasi pelindungan data pribadi, seperti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, mengkaji insiden kebocoran data ini penting untuk memahami konsekuensinya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data, serta mendorong pemburuan regulasi dan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi privasi pengguna. Selanjutnya yaitu dasar pemilihan 3 kasus. Yang pertama, kasus kebocoran data Tokopedia, yaitu skala dan signifikansi. Artinya, Tokopedia adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara, dan kebocoran data yang melibatkan 91 jiwa pengguna merupakan salah satu insiden keamanan siber terbesar di kawasan ini. Yang kedua, dampak luas. Bocoran ini berdampak pada sejumlah besar pengguna, industri e-commerce, dan regulasi keamanan data di Indonesia. Yang ketiga, pembelajaran penting. Insiden ini memberikan banyak pembelajaran mengenai manajemen risiko, responsif krisis, dan pentingnya protokol keamanan data yang kuat. Dan yang terakhir yaitu relevansi. Kasus ini sangat relevan dalam konteks meningkatkan ancaman siber dan pentingnya keamanan data dalam dunia digital yang semakin terkoneksi. Nah, yang kedua yaitu dasar pemilihan 3 kasus, yang kasus keduanya kasus kebocoran data Facebook Cambridge Analytica. Skala dan pengaruh. Skandal ini melibatkan puluhan juta pengguna Facebook di seluruh dunia dan memiliki implikasi besar bagi privasi data dan keamanan informasi. Yang kedua, dampak politik dan sosial.
Pengguna data pribadi untuk memanipulasi pemilihan dalam pemilu dan refund membuat skandal ini memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap demokrasi dan proses politik. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Insiden ini mendorong pembaruan besar dalam regulasi perlindungan dan global yang memiliki implikasi jangka panjang bagi industri teknologi. Pembelajaran penting. Kasus ini menyoroti risiko yang terkait dengan pengguna data pribadi oleh pihak ketiga dan pentingnya transparansi. Selanjutnya yaitu kasus kebocoran data KPU. Dasar pemilihan tiga kasus ini salah satunya yaitu data KPU. Nah, skala dan kepentingannya. KPU adalah lembaga vital dalam demokrasi Indonesia. Kebocoran data pemilihan memiliki implikasi besar bagi integritas pemilu. Yang kedua, dampak pada keamanan. Kebocoran data pribadi bisa dimanfaatkan untuk kejahatan siber seperti penipuan dan pencurian identitas. Pembelajaran penting. Insiden ini menekankan pentingnya sistem keamanan yang transparansi dalam pengelolaan data oleh lembaga pemerintah. Yang keempat yaitu relevansi sosial. Kasus ini relevan dengan kebutuhan akan perlindungan data di era digital dan meningkatkan kesadaran publik tentang risiko kebocoran ini. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Afifa. Selanjutnya materi mengenai kasus kebocoran data Tokopedia akan dijelaskan oleh rekan saya Fauzan Ahmad. Pada Fauzan dipersilakan. Baik, terima kasih Muhammad Rahman. Di sini saya akan menjelaskan kasus kebocoran data Tokopedia. Pada tahun 2020, data pribadi pengguna Tokopedia bocor dan dijual ke internet gelap, termasuk informasi seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan alamat rumah. Awalnya Tokopedia membantah insiden ini, namun setelah investigasi, mereka mengakui kebocoran data dan mengambil langkah untuk memperbaiki sistem keamanan. Kasus ini menekan pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital, memperingatkan perusahaan e-commerce untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan dan perlindungan data. Beberapa faktor penyebab terjadinya bocor data dari Tokopedia, yaitu kurangnya investasi dalam keamanan informasi, kesalahan konfigurasi atau pengaturan sistem, pelanggaran internal, dan serangan eksternal. Selanjutnya, analisis kasus Tokopedia. Lawful processing. Tokopedia mungkin memiliki dasar hukum untuk mengumpulkan data pengguna, tetapi keraguan muncul mengenai transparansi dan persetujuan yang diberikan kepada pengguna. 2. Data minimization. Pengumpulan dan sensitif oleh Tokopedia menyoroti perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk menjaga integritas dan keamanan data yang dikumpulkan. Data integrity dan confidentiality. Kebocoran data menunjukkan kelemahan serius dalam langkah-langkah keamanan Tokopedia, menekankan perlunya perlindungan yang lebih kuat. Selanjutnya, accountability. Tanggung jawab awal yang minim dari Tokopedia terhadap kebocoran data mengindikasikan kurangnya kesiapan dan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data. Selanjutnya, dampak kebocoran data Tokopedia 2020. Dampak untuk pengguna yang pertama, pelanggaran privasi. Data seperti nama, email, alamat pengguna bocor ke internet gelap. Yang kedua, resiko penipuan. Pengguna rentan terhadap penipuan dan kejahatan cyber seperti phishing dan pencurian identitas. Yang ketiga, ketidakpercayaan. Pengguna kehilangan kepercayaan kepada pihak Tokopedia dan platform e-commerce lainnya. Dampak untuk Tokopedia yang pertama, reputasi tercoreng. Reputasi dan kepercayaan pelanggan terganggu, memerlukan upaya keras untuk memulihkannya. 2. Kerugian finansial. Biaya mitigasi pelanggaran dan kompensasi kepada pengguna dapat menyebabkan kerugian finansial besar.
Yang ketiga, tindakan hukum dan regulasi. Mungkin dihadapi dengan tindakan hukum dan denda regulator, serta kerjasama dengan otoritas terkait. Nah, untuk solusi dari kasus tersebut, yang pertama, enskripsi data, lindungi data pengguna dengan mengubahnya menjadi kode yang hanya dapat dibaca dengan kunci khusus. Dua, pemantauan dan deteksi ancaman, gunakan sistem untuk mendeteksi tanda-tanda serangan cyber dan tanggapan secara tepat. Yang ketiga, kebijakan penggunaan data. Tetapkan aturan yang jelas tentang bagaimana data pengguna harus ditangani dan disimpan. Yang keempat, pelatihan keamanan untuk karyawan. Berikan pelatihan kepada karyawan agar mereka bisa mengidentifikasi dan menghindari ancaman keamanan. 5. Edukasi pengguna. Berikan informasi kepada pengguna tentang cara melindungi diri mereka dan sendiri secara online. Yang keenam, kepatuhan GDPR dan regulasi sosial. Pastikan perusahaan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku dengan perlindungan data. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, perusahaan dapat meningkatkan keamanan data dan mengurangi risiko kebocoran data di sektor e-commerce. Itulah pembahasan kasus dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fauzan. Selanjutnya materi mengenai kasus kebocoran data Facebook Cambridge Analytica akan dijelaskan oleh rekan saya Januar. Pada Januar dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kasus yang kedua, yaitu kasus kebocoran data Facebook Cambridge Analytica. Kita semua mungkin pernah mendengar mengenai kebocoran kasus pada Facebook. Nah, kebocoran kasus yang akan kita bahas kali ini itu bisa disebut skandal data Facebook Cambridge Analytica. Buat yang tidak tahu, skandal data Facebook Cambridge Analytica adalah skandal yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi 80 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica pada tahun 2014. Data ini digunakan untuk mempengaruhi pandangan pemegang hak pilih sesuai keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica. Setelah kebocoran ini diketahui, Facebook meminta maaf dan mendapat kecaman masyarakat serta penurunan harga saham. Facebook menilai bahwa pengumpulan data oleh Cambridge Analytica tidak pantas dilakukan. Lalu pada Desember 2015, The Guardian melaporkan bahwa politikus Amerika Serikat, Ted Cruz, memanfaatkan data yang bocor ini. Para pemilik data tidak tahu bahwa informasi pribadi mereka dijual oleh perusahaan dan dibeli oleh politikus untuk kepentingan mereka. Pada Maret 2018, The New York Times, The Guardian, dan Channel 4 News, seperti acara berita, merilis laporan yang lebih terperinci tentang kebocoran data ini, dengan informasi baru dari mantan karyawan Cambridge Analytica yang bernama Christopher Weil. Weil memberitahu bahwa informasi yang lebih lengkap mengenai ukuran kebocoran data, informasi pribadi yang diculik, komunikasi antara Facebook, Cambridge Analytica, dan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica untuk mempengaruhi opini pemegang hak pilih. Kita akan langsung masuk ke analisis. Yang pertama itu adalah analisis identitas dan privasi. Cambridge Analytica menggunakan data masyarakat untuk mempengaruhi perilaku individu dengan membuat profil berdasarkan karakter kepribadian OSEAN dan data demografis, geografis, dan psikografis. Mereka mengumpulkan data melalui kuis sukarela di media sosial dan mencocokkan atribut OSEAN dengan berbagai titik data tentang individu, termasuk informasi demografis, geografis, dan psikografis. Data ini kemudian digunakan untuk menyampaikan pesan bertarget mikro kepada audiens online dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik, seperti dalam kampanye Trump melawan Hillary Clinton. Penggunaan data Facebook oleh Cambridge Analytica untuk tujuan politik menimbulkan dilema etika, karena pengguna tidak mengetahui bagaimana data mereka digunakan. Tindakan Cambridge Analytica ini tentu melanggar aturan privasi yang telah dibuat oleh Facebook, yang seharusnya Facebook melindungi data pengguna. Kasus ini juga menunjukkan kelemahan dalam regulasi yang diterapkan oleh Facebook pada saat itu, mengancam identitas individu akibat penyalahgunaan data yang dikumpulkan secara ilegal. Berikut adalah dua dampak dari analisis ini. Yang pertama adalah gangguan terhadap preferensi politik, yaitu memanipulasi data pribadi untuk mempengaruhi pilihan politik, mengganggu hak individu untuk
sistem demokrasi. Dan yang kedua, publik menjadi cemas tentang penggunaan data mereka, sehingga mereka akan lebih cenderung mengurangi kepercayaan terhadap platform dan pemerintah. Dan juga kami telah menyiapkan dua solusi mungkin untuk analisis ini. Solusi yang pertama adalah pembentukan badan pengawas independen. Pemerintah dapat membentuk badan pengawas independen yang bertugas mengawasi penggunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi, memastikan kepatuhan terhadap aturan privasi, dan menangani keluhan pengguna terkait pelanggaran data. Dan yang kedua adalah peningkatan teknologi keamanan data. Platform media sosial harus mengadopsi teknologi keamanan canggih seperti enkripsi data end-to-end dan alat deteksi anomali untuk melindungi data pengguna dari akses dan penyalahgunaan yang tidak sah. Selanjutnya adalah analisis yang kedua, yaitu analisis preferensi politik dan kepercayaan publik. Kasus ini menunjukkan bahwa kejadian seperti ini dapat mengancam kehidupan politik dalam bermasyarakat. Melalui kasus ini, terlihat bahwa metode prediksi yang digunakan oleh Cambridge Analytica dapat mengganggu preferensi politik masyarakat dengan mengategorikan orang berdasarkan data-data tersebut. Cambridge Analytica dapat memanfaatkan data tersebut untuk memanipulasi individu yang kemungkinan besar bisa dipengaruhi. Setiap orang memiliki hak untuk memilih, dan hak ini memungkinkan mereka menentukan status politik serta mengejar perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka secara bebas. Ketika preferensi politik ini terganggu, tentu sistem demokrasi yang diterapkan negara juga terancam. Publik akan cenderung cemas mengungkapkan pandangan mereka di media sosial karena khawatir data mereka akan digunakan oleh pihak lain untuk keuntungan sepihak. Akibatnya, tentu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya melindungi mereka berkurang dan negara menjadi tidak stabil karena keamanan politik dan masyarakat terganggu. Membuat hasil pemilihan tidak adil, negara sebagai pelindung masyarakat tentu harus menerapkan peraturan baru untuk perlindungan data agar kejadian serupa tidak terulang. Berikut adalah dua dampak dari analisis ini. Yang dampak pertama adalah manipulasi pemilih dan demokrasi yang terganggu. Sama seperti poin dampak di analisis pertama tadi, penggunaan data untuk micro-targeting oleh Cambridge Analytica mengganggu proses demokratis dengan memanipulasi perilaku pemilih melalui pesan-pesan yang disesuaikan dengan profil psikologis mereka. Dan yang kedua adalah berpengaruh pada partisipasi politik. Ketidakpercayaan terhadap sistem pemilihan dan manipulasi dapat menyebabkan apatisme dan penurunan partisipasi politik di kalangan pemilihan. Dan solusinya adalah bisa dengan yang pertama adalah regulasi perlindungan data yang lebih ketat. Pemerintah harus menerapkan hukum yang mengharuskan persetujuan eksplisit pengguna untuk menggunakan sanksi berat bagi pelanggaran privasi. Dan solusi yang kedua adalah peningkatan kesadaran dan edukasi publik, seperti edukasi masyarakat tentang cara melindungi privasi mereka dan mengenali aplikasi atau kuis mencurigakan melalui kampanye kesadaran yang intensif. Sekian dari saya mengenai kasus yang kedua. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, Januar. Kasus selanjutnya mengenai kasus kebocoran data KPU yang akan dibacakan oleh rekan saya Haikal. Dan Haikal dipersilakan. Terima kasih Rahman atas kesempatannya. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kasus kebocoran data KPU. Pada Mei 2020, terjadi kebocoran data di mana Komisi Pemilihan Umum atau KPU Indonesia yang menyebabkan data pribadi 2,3 juta pemilih terekspos secara online. Data yang bocor meliputi informasi sensitif seperti nomor induk kependudukan, nama, tempat, dan tanggal lahir, serta alamat. Data tersebut diunggah di forum hacker dan dapat diakses secara bebas oleh publik. Kebocoran ini memicu kekhawatiran tentang keamanan data pribadi di Indonesia dan integritas sistem pemilu. Kebocoran data ini diyakini terjadi karena adanya celah keamanan dalam sistem informasi KPU. Beberapa faktor yang berkontribusi pada kebocoran ini antara lain keamanan sistem yang lemah,
Sistem informasi KPU tidak dilengkapi dengan proteksi yang memadai terhadap serangan cyber. Sistem ini mungkin tidak memiliki enkripsi yang kuat atau firewall yang efektif. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan audit. Tidak ada mekanisme pengawasan dan audit yang ketat terhadap sistem keamanan informasi di KPU. Ini memungkinkan adanya celah yang tidak terdeteksi dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, pengetahuan keamanan cyber yang terbatas. Staf KPU mungkin kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keamanan cyber, sehingga mereka tidak mampu mengidentifikasi dan mengatasi ancaman yang ada. Analisis komprehensif yang pertama, hak privasi warga negara. Dalam perspektif kewarganegaraan, hak atas privasi adalah hak fundamental. Kebocoran data pribadi warga negara oleh institusi pemerintah seperti KPU merupakan pelanggaran serius terhadap hak ini. Menurut teori hak asasi manusia, setiap individu berhak atas perlindungan data pribadi mereka dari akses dan penggunaan yang tidak sah. Yang kedua, kepercayaan publik. Kebocoran data seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kepercayaan ini esensial untuk kelancaran proses demokrasi dan partisipasi warga dalam pemilu. Dalam teori sosial, kepercayaan adalah fondasi dari kerjasama sosial dan kepatuhan terhadap hukum. Analisis untuk bidang sistem informasi yaitu yang pertama model CIA, Confidentiality, Integrity, Availability. Kebocoran data ini melanggar prinsip confidentiality atau kerahasiaan dari model CIA. Data pribadi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya telah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, threat modeling dan risk assessment. Kegagalan dalam melakukan threat modeling dan risk assessment menyebabkan KPU tidak siap dalam menghadapi ancaman keamanan yang ada. Analisis risiko yang baik seharusnya mengidentifikasi dan memitigasi potensi celah keamanan. Adapun dampak kebocoran data yaitu yang pertama penyalahgunaan data pribadi. Data yang bocor dapat digunakan untuk tindakan kriminal seperti penipuan identitas, pembuatan KTP palsu, dan kejahatan finansial. Yang kedua, erosi kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan proses pemilu dapat menurun drastis, mengancam integritas demokrasi. Yang ketiga, potensi ancaman keamanan nasional. Data yang bocor dapat digunakan oleh pihak asing untuk berbagai tujuan yang merugikan kepentingan nasional. Yang terakhir ada solusi dari kasus ini yaitu peningkatan keamanan sistem. KPU harus meningkatkan keamanan sistem informasinya dengan mengimplementasikan enkripsi yang kuat, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Audit dan pengawasan berkala. Melakukan audit keamanan secara berkala dan pengawasan ketat terhadap sistem informasi untuk mendeteksi dan memperbaiki celah keamanan secepat mungkin. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf KPU dalam bidang keamanan cyber melalui pelatihan dan pendidikan keberlanjutan. Yang keempat, kerjasama dengan ahli keamanan. Melibatkan ahli keamanan cyber dalam merancang dan mengawasi sistem keamanan informasi di KPU. Yang terakhir, regulasi dan kebijakan perlindungan data. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan kebijakan terkait perlindungan data pribadi untuk memastikan semua institusi pemerintah mematuhi standar keamanan yang tinggi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Haikal. Selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah kasus kebocoran data pada Tokopedia, Facebook Cambridge Analytica, dan KPU di Indonesia menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan data. Faktor utama yang menyebabkan kebocoran data Tokopedia termasuk kurangnya investasi dalam keamanan informasi, kesalahan konfigurasi sistem, pelanggaran internal, dan serangan eksternal. Skandal Facebook Cambridge Analytica mengungkapkan penyalahgunaan data pribadi untuk memanipulasi preferensi politik, menyoroti perlunya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat. Kebocoran data KPU menunjukkan celah keamanan signifikan yang mengancam hak privasi warga negara dan kepercayaan publik. Kasus-kasus ini menegaskan pentingnya penerapan langkah-langkah keamanan data yang komprehensif dan berkelanjutan. Demikianlah presentasi dari kami. Kami harap presentasi ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang risiko-risiko yang ada serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi privasi dan keamanan data kita. Demikian dari kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.